Pilihan. Ya, Bang Freddy. Alhamdulillah, kabar gua baik. Katakan apa yang suruh mama gua bantuin. Kadang sepupu kalau misalnya ada parkir ya gua bantuin dulu. Lama-lama muak ya bilang gua ya. Lanjut. Kalau orang berandan minta gua, kalau andai kata Teluk Aru di Mekah akan jadi kabupaten baru, gua mau jadi wakil bupati Teluk Aru. Saya ke Bunur. Tegat di saya, Bang. Kan, ya. Kalau bujur udah menyala lah. Di palu susu lah, apalagi palu susu. Palu susu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama kita di siaran PCC dalam program podcast Cakap-Cakap. Ahoy. Ahoy. Ya. Hari ini pembawa acara laki-laki ya, dan juga besarung pula hari ini gayanya. Biasa bertanya hari berpeci ya kan. Ya. Hari kita mau mendatangkan tamu yang luar biasa, yang bisa dikatakan ini sangat fenomenal ya. Hanya ada di Pakalan Berandan. Siapa lagi kalau bukan Muslian Lesmana Pilihan. Ya, Bang Freddy. Iya, Bang Freddy. Itu sedap ya kan. Apa kabar Muslian nih? Alhamdulillah, kabar gua baik. Kabar gua baik, kabar gua. Orang Berandan bilang gua. Makan pakai sayur daun ubi juga kan. Cuman nih kehidupan hari ini aman? Alhamdulillah, kehidupan gua mah aman membaik. Kehidupan gua aman baik. Dapat diberi keberkahan. Dua kali gua. Ya, apa tadi? Diberi keberkahan oleh Allah Taala. Keberkahan dalam kehidupan ini. Oh, keberkahan apa? Ke apa tadi? Barokah hidup. Barokah. Ya. Oh, maklum orang Melayu ya, dia agak R-nya agak tercilat-cilat kan sedikit ya kan. Iya. Kegiatan hari ini gimana Muslian? Apa kegiatan hari ini? Kok kegiatan ya biasa ya. Tuh mama kita katakan apa yang suruh mama gua bantuin. Kadang sepupu kalau misalnya ada parkir ya gua bantuin dulu. Gitu. Karena semua itu karena lillahi ta'ala. Awak tak ngerti kali bahasa dia ini kan. Awak orang kampung. Kok dia orang Jakarta kali. Iya. Kemarin katanya ke Jakarta Muslian. Ya benar. Kalau ke Jakarta 9 hari doang. Berapa hari? 9 hari doang. 9 hari doang katanya. Ngapain Jakarta kemarin? Gua ke Jakarta sama adik nyokap. Sama adik nyokap sama adik mama. Jakarta yang sama bontot. Ada yang bontot. Yang paling kecil. Ya. Naik apa ke sana Muslian? Naik kapal. Naik kapal. Kapal api kan? Kagak. Bukan ya? KM Kelut. Kapal Kelut. Iya. Muslian kapan ke Malaysia nih kira-kira? Ke Malaysia gua kalau ada yang ngajakin gua ke Malaysia ya gua OTW ke Malaysia. OTW Malaysia. Kalau mau ke Malaysia, kalau misalnya Muslian ke Malaysia mau ngapain di sana? Gua kalau ke Malaysia itu ya jalan-jalan doang ke Menara Petronas. Jumpai teman-teman. Ada teman-teman, ada kawan-kawan di sana? Ada. Saudara juga? Ada. Banyak saudara Muslian di Jakarta ada. Ya di Malaysia ada. Luar biasa ya mau saudara-saudara Muslian ya. Kemudian di Facebook ini kan banyak Muslian nih sama pejabat nih kan. Ada putu-putu kan. Kayak awak aja tak bisa putu karena nerobos apa itu juga payah kan. Kayak mana? Maksudnya kok bisa tahu jadwal pejabat dari mana? Jadi gini, mengenai pejabat tuh ya sepupu ngajarin gua. Nggak sepupu sih, temen ngajarin gua. Lama-lama muak ya bilang gua ya. Lanjut. Yuk, Yan kesana. Gua kesana. Teman gua mah nunggu di luar. Gua kagak tahu. Temen gua yang ngajarin ya gua nggak aja kesana. Gitu ya. Kemudian Muslian orang kan kita katakan di Berandan ini orang banyak kenal sama Muslian ya. Kalau ya. Kalau nanti 5 tahun ke depan Muslian dijadikan caleg nih. Mana tahu gitu kan.
Gua kagak mau jadi caleg. Ini nih. Gua mau kalau orang Berandan minta gua kalau andai kata Teluk Aru di Mekah kan jadi kabupaten baru. Gua mau jadi wakil bupati Teluk Aru. Langsung wakil bupati ya. Kalau kabupaten Teluk Aru udah benar-benar kabupaten baru gitu. Ibu kotanya di Berandan. Ibu kota di mana maunya? Di Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan ya. Kabupaten Teluk Aru. Kalau udah Mekah. Oh iya. Emang kalau menurut Muslian kira-kira langkahnya butuh pemekaran nggak? Kalau menurut gua pribadi, kalau Kabupaten Teluk Aru harus dimekakan dong, karena kan sumber minyak ya ada di desa Lama Baru. Di mana? Di desa Lama Baru sekarang. Dulu kan desa Telaga Said yang ada tuh. Telaga Tunggal 1, Telaga Obor, dan telaga lainnya. Gua lupa. Oh gitu. Jadi perlulah kita pemekaran ya untuk di Kabupaten Langkat nih ya. Kira-kira apa kabupaten apa namanya untuk dia apa tadi? Kabupaten Langkat. Kabupaten Teluk Aru. Teluk Aru. Kenapa harus nama Teluk Aru? Kenapa nggak kabupaten? Kita katakan Kabupaten Pangkalan Berandan. Karena yang menggagas itu sebagai gua ya Bang Freddy, almarhum Babah Jenalaka. Ya kenapa harus memakai nama Teluk Aru? Karena kan Teluk Aru kan ya posisinya di Teluk Aru ini di 7 kecamatan gitu. Mungkin ada berhubungan mungkin ada berhubungan sama kerajaan dulu ya. Iya betul, Dato Lepan, Wela Lepan. Makanya dikatakan Kabupaten Teluk Aru. Benar. Itu. Kira-kira siapa nih yang cocok nanti jadi Bupati Teluk Aru kalau misalnya jadilah nih? Kita kata amin lah ya, kalau orang Berandan katakan amin lah. Kalau jadi, Bupati belum siap cakap ya, agak sabar sedikit ya. Belum siap cakapnya. Kira-kira siapa nih yang cocok jadi Bupati Teluk Aru nantinya nih? Menurut gua kalau bupati sih belum nampak kali gua gambarannya gitu. Tapi kalau wakil bupati, kalau lah masyarakat Teluk mempercayakan ke saya walaupun tanpa saya meminta, gua bersedia jadi wakil bupati Teluk Aru. Ini nggak main-main apa Muslian ini kan? Kaliannya nggak macam-macam sama Muslian, dia maunya calon DPR mana level wakil bupati lah aku katanya. Muslian kan? Ya, amin. Kamu tanggung gitu pemekaran langsung dia minta jadi wakil bupati. Hebat Muslian ya. Kalau bupati gua gak mau cari yang lebih potensial deh. Kenapa gitu? Karena ada yang lebih potensial, lebih paten dari gua kalau jadi bupati Teluk Aru. Apalah yang Muslian munculkan lah. Ketika Muslian jadi wakil bupati, apa yang mau dimunculkan luan kira-kira? Rumah adat Melayu yang depan Pahlawan. Rumah Melayu yang dekat tanah yang bekas pasar malam. Ya, tanah luas tuh. Luas tuh. Itu kan setahu gua kan dulu almarhum ayah Bang Freddy Babah pernah berkeinginan tuh mau dibangunlah rumah Melayu. Rumah adat. Itu yang pertama. Kedua tuh pasar yang di Logan tuh buat belanja-belanja yang di Sampan gitu. Pasar apa ya? Kayak macam di Kalimantan tuh. Kalimantan ya, pasar apung ya namanya. Pasar apung di Logan buat gitu juga. Keren juga. Kira-kira kalau untuk pendidikan nih kayak mana nih? Kalau ini katakanlah mau jadi calon wakil bupati nih ya kan, Teluk Aru. Kayak mana nih? Kalau pendidikan ini kalau gua pendapat pribadi, kalau bisa tambahin masa Melayu. Jadi hari Jumat tuh pakai Melayu, mau pendidikan, mau SD, mau SMP, mau SMA. Jadi karena udah ada perdanya. Ya walaupun ada perda kan yang penting kan Melayu itu tetap di hati, Bos. Oh iya. Itu yang pertama. Kedua tuh betul. Diwajibkan pembelajaran bahasa Melayu. Dan budaya Melayu lebih dalam. Kalau berarti kan itu kan ada berhubungan dengan sejarah ya. Sejarah. Ya kan? benar. Sejarah yang ada di Langkat ya kan. Ya benar. Menurut Muslian, kalau cerita tentang sejarah yang di Langkat nih, kan ada banyak orang mengatakan bahwasanya Langkat ini kan bisa dikatakan ada yang bilang Langkat ini dari nama pohon dengan pohon Langkat, ada yang mengatakan Langkat ini dari nama apa namanya tuh, nama selain nama Langkat dia bukan nama pohon, ada yang bilang dari nama kerajaan ya, Langkat. Ya, menurut Muslian lah, mana luan ini kira-kira? Nama dari kerajaan dulu kah atau dari nama pohon dulu kah? Kalau nama Langkatnya diambil. Kalau nama Langkat tuh menurut gua yang gua baca buku sejarah kayak Bang Freddy kan itu kan dinamakan dari pohon langsat lah gitu. Yang ditemukan yang di Tanjung Pura. Pohon Langkat mirip pohon langsat. Ya benar. Daun rasanya pohon langsat gitu. Rasanya langsat. Pohon Langkat, gitulah. Buahnya kayak buahnya kayak langsat. Pahit ya? Ya benar. Pahitnya kayak Muslian kan? Bisa aja lu.
Jadi kan Langkat Dua super kaya ya Muslian ya. Rumah sakit kita ada. Benar, Rumah Sakit Umum Tanjung Pura. Sekolah udah ada dulu kan? Iya, sekolah Melayu. Kemudian yang di Jamiah tuh kan? Iya. Madrasah. Istana kita megah loh ya. Bener. Istana di sekarang letaknya di SD 4. SD ya, sama di depannya ya. Iya benar. Kalau dikatakan kalau ada ngengok dari apanya dekat Mandua ya. Ya sebelahan. Ya sebelah Mandua tuh ya. Karena dulu Mandua itu pernah jadi pesanggahan Sultan Mahmud. Dulunya, sekarang jadi Mandua Tanjung Pura. Tapi orang banyak mengatakan di Mandua itu letak istananya katanya. Ya. Padahal kalau kita lihat dari petanya itu gerbang itu agak ke kiri sedikit ya. Iya benar, agak kiri. ke kiri sedikit. Karena kedua tiang tuh di Mandua Tanjung Pura itu pintu masuk. Itu masuknya. Istana Sultan, pintu gerbang, pagar. Itu istana apa itu dulu situ? Aduh, gua lupa namanya. Lupa ya. Iya benar. Terus di Langkat ini saking kayanya mungkin yang pertama adanya sumber minyak ya. Iya benar. Sumber minyak yang berada di daerah Desa Lama Baru. Desa Lama ya. Desa Lama ya. Desa Lama Baru lah. Desa Lama Baru namanya. Dulu kan Desa Tegal Said. Kan dibekal jadi Desa Lama Baru. Dan juga kita itu di Pekalang Berani ada namanya Datuk ya, Datuk Selepan ya. Datuk Lepan. Datuk Lepan ya. Dulu Muslim udah pernah ke makam Datuk Lepan? Pernah. Di mana? Yang di Tanjung Pura pernah, yang di Degang Datu pernah. Yang satu lagi gua lupa di mana. Di Piturah atau Di Pitura pernah. Itu yang Piturah yang Datuk Lepan ke berapa tuh? Itu yang pertama. Pertama ya. Yang terakhir di Di Tanjung Pura kan dapat. Lembura ya. Ya di sini namanya siapa? Datuk Lepannya? Gua lupa siapa namanya. Lupa. Padahal dia kalau ditanya secara ini cepat depannya. Iya. Tapi sekarang dia agak lupa. Muslim kenapa kok kayaknya saya pribadi ya melihat Muslim ini banyak tahunya tentang sejarah. Apa yang membuat Muslim ini kayaknya mau mencari sejarah terus nih? Emang ada minat untuk menjadi sejarawan atau gimana? Jadi gua tuh mempelajari sejarah itu pertama dari buku. Buku. Gua kan di YouTube kan. Ketika dari ayah Bang Predi dengan Bang Ian. Pernah nggak kalau Muslim ini aku mau nyari sejarah, kita katakan sejarah apa yang di Gebang kemarin? Datuk Panglima Hitam di Pulau Serikat. Aku mau ke sana, tapi Muslim lebih enak. Aku jumpai saudaranya aja lah. Gua pernah jumpa Datuk Panglima Hitam, cicit langsung Datuk Panglima Hitam namanya Bapak Madum yang di Tambusai. Itu sebelah rumah gua. Apa? Datuk cicit langsungnya di saudara sama Muslim. Dan kalau dari saudaranya itu, emaknya mak saya itu cicit langsung Tuan Guru Silam. Jadi Datuk Panglima Hitam tuh keponakan Tuan Guru Silam. Ayah Datuk Panglima Hitam bernama Muhammad Yasin. Muhammad Yasin sama Tuan Guru Silam adik-beradik satu ayah lain mama. Gitu. Jadi mengenai Datuk Panglima Hitam di Pulau Selingkang, saya pernah banyak dapat tahu silsilah biografi Datuk Panglima Hitam pertama dari buku yang ditulis almarhum Pak Mahmud Fauzi Lubis. Saya udah pernah beli bukunya sama ahli warisnya Bang Dede Lubis. Itu yang pertama. Kedua, saya pernah tanya langsung pada cicit langsung Datuk Panglima Hitam di Pulau Selingkang yang bernama Om Adom Yani Tambusai. Apa yang tertua saya pernah dapat Haji Midi yang dulunya mantan ketua BK Mesir Raya. Yang terakhir Pak Heri. Pak Heri Tambusai. Rumahnya di belakang Mesir Raya. Muslim apa? Familinya dari mana? Dari Panglima Datuk Panglima Hitam atau dari langsung dari Bersilah? Kalau dari silsilah Bang, Pembedi. Kalau dari silsilah, ayah Haji Midi dengan Om Eri dengan Om Adum namanya Tok Muhsin. Tok Muhsin sama anduk saya tuh saudara satu darah, cuma jauh gitu. Saudara cuma jauh. Karena terpecah gitu Bang. Karena yang lebih dekat kan ayah Datuk Panglima Hitam yang bernama Muhammad Yasin sama Tuan Guru Silam adik-beradik satu ayah lain mama. Jadi Tuan Guru Silam Syekh Abdul Burokan itu pakcik Datuk Panglima Hitam. Saya pun baru tahu jadi ini kan. Iya. Karena mungkin agak Muslim ini agak tahu sedikit lah. Mengenai Datuk Panglima Hitam di Pulau cuman kalau betul atau enggaknya ya nggak tahu juga lah ya kan. Walau alam lah namanya. Jadi mengenai makam Datuk Panglima Hitam saya pernah ke sana ke Pulau Selingkang. Kenapa saya ke Pulau Selingkang? Karena saya dikasih petunjuk oleh anak Toh Musin namanya Om Eri yang
kau ke sana bacakan doa. Alhamdulillah saya dimudahkan Allah Ta'ala ke Pulau Selingkag. Saya sendiri bersama yang punya bot. Saya bayar uang bot tu 200,000 rupiah pulang balik. Oh, 200,000? Oh ya, pulang balik naik bot. Mau satu orang mau lebih. Saya ke sana tu ke makam Datuk Parlimen Hitam di Pulau Selingkag hari Senin. Hati saya waktu itu sedikit takut gitu pas di rumah, tapi saya yakinkan karena semua itu karena lillahi ta'ala, saya dimudahkan Allah Ta'ala ke Pulau Selingkag. Jaga saya ke sana. Alhamdulillah. Bisa jadi sejarawan kayak pulang balik. Dimudahkan berdoa saya. Jadi begitu saya berdoa di makam Pulau Selingkag tu, ada terdengar suara harimau di belakang pas saya lagi mendoakan beliau, Datuk Parlimen Hitam almarhum. Suara harimau tu dengar jelas walaupun jauh di belakang saya. Sinilah, ini makam Datuk, ini saya, ini belakangnya, jauh saya dengar. Cuma saya yakin saya berdoa. Alhamdulillah saya pulang ke rumah selamat sampai tujuan. Alhamdulillah, tanpa ada gangguan apapun. Amin. Alhamdulillah. Amin, ya robbal alamin. Oke, tadi tentang sejarah ya. Sekarang kita cerita pula tentang calon gubernur Sumatera Utara. Oke, siap. Jadi ada calonnya nomor urut 1 itu Bobby ya. Iya benar. Bobby, yang kedua ada Bobby namanya, Afif Nasution. itu dia. Yang kedua ada namanya Pak Edi. Legend Purnawirawan Edi Rahmayadi. Iya, Edi Rahmayadi. Jadi kalau menurut Muslian ini 1 atau 2? Kalau gubernur 2 aja dah. 2 aja. Kalau gubernur Pak Edi. Alasannya apa? Karena Pak Edi itu orang Melayu yang betul-betul cinta Malangkat. Karena kan ayah Edi Rahmayadi kan tinggal di Bisitang. Ayah Edi Rahmayadi untuk dibuka. Ayah Edi orang Bisitang. Jadi Pak Edi itu lebih cinta sama Melayu gitu. Bisitang Melayu. Yang udah dibuat Pak Edi untuk Melayu apa kira-kira Mas Dian? Oke, kita potong ya. Mungkin agak bingung ya. Kita potong ya. Untuk calon bupati 1 atau 2? Ini ditonton orang banyak Mas Lian. Aduh. Tinggal pilih 1 atau 2 kira-kira. Kalau itu hanya Allah yang tahu, gua minta maaf seperti Kalau itu hanya Allah yang tahu. Yang penting ya. siapapun itu ingatlah Langkat dengan masa jaya-jaya dulu. Siapapun bupatinya, yang penting ingatlah Langkat. Ingatlah Brandan, karena Brandan itu jaya, Langkat itu jaya. Kenapa? Sumber minyak pertama di Indonesia yang ada di desa lama. Ingatlah itu dengan keberkahan Tuanku Bisilam dan direstui oleh Sultan Langkat, Sultan Musa Al-Muazzam. Takbir dulu, takbir. Allahu Akbar. Kayak agak menggebu-gebu ya. Ya. Aduh. Jadi kira-kira nih bisa lanjutkan atau lanjutkan bisa? Kalau itu hanya Allah yang tahu. Kalau itu hanya Allah yang tahu. Yang penting, kalau siapapun bupatinya, yang penting Barang Brandan dan khususnya Langkat pada umumnya berjaya seperti dulu. Insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Muslian ini kayaknya enggak yakin pada diri. Karena orang Muslian ini kan katanya orang Melayu, atau Edi Rahmayadi katanya orang Melayu, orang Besitang, sama Tempura ya. Iya. Ondim ini Pak Ondim ini orang Brandan nih, orang Melayu juga, tapi jawabannya nggak ditentukan ya kan nggak enak juga. Kalau kayak gitu hanya Allah yang tahu. Yang penting bagaimana Langkat berjaya seperti dulu lagi dah. Oh gitu ya. Berubah jadi lebih baik, itu aja. Memang menurut Muslian nih apa harapan ke depan Langkat ini? Dengan ada calon bupati misal terpilih lah yang ini, apa harapan Muslian ke depan? Kalau harapan gua, kalau terpilih siapapun itu, prioritaskan membangun lapangan kerja, utama di Brandan. Kenapa gua bilang di Brandan? Karena Brandan itu di tempatnya sumber minyak pertama Indonesia. Jadi diutamakan Brandan, Gebang, Tanjung Pura, itu di daerah-daerah lainnya gitu. Yang penting kan diutamakan buka lapangan kerja gitu, memberdayakan SDM. Itu yang pertama. Kedua berarti bisa lah ya. Berarti bisa lah itu ya. Bisa maksudnya? Ya berarti bisa kan untuk dilanjutkan. Kalau itu hanya Allah yang tahu. Gua bilang hanya Allah yang tahu. Tak mau terpancing ya. Kita coba lagi. Kan kalau kita cerita masing-masing calon kan orang-orang hebat semua ya. Benar. Pak Iskandar emang benar. Kalau kita cerita dari anggota-anggota BKPMI ya, dia orang hebat juga, orang wakilnya juga. Adli masih muda. Pendidikan yang luar biasa kan. Mungkin dengan pendidikannya bisa
memberi ilmu lah untuk langkat ke depan. Memang kita perlu orang-orang yang seperti itu. Dan yang kedua ada Pak Ondim. Ya, benar. Yang sudah kita lihat banyak pembangunan juga ya. Ya, benar. Pembangunan mulai dari wisata, daerah wisata dan juga akses jalan kan. Dan wakilnya itu Bu Tiorita yang juga kita tahu emang beliau ini kerja cepat modelnya ya, benar. Tiorita. Nah, jadi untuk ini lanjutkan atau bisa? Gua bilang pada lu, kalau pada teman-teman semua, kalau itu hanya Allah yang tahu. Yang penting siapa Bu Bupatinya, gua tegaskan sekali lagi, siapa Bu Bupati, bagaimana Langkat tuh bisa berjaya seperti dulu lagi. Dan dikatakan seperti yang pertama pada masa Kesultanan Langkat ditemukan di Desa Lama, dong, tuh daerah Pelangan lah khususnya kan, itulah ditemukan super minyak. Kalau bisa. Nah, kalau siapapun, kalaupun, ya kalau bisa ini. Cepat sih, kalau bisa. Siapapun bupatinya. Oh, siapa bupatinya, mana bisa dibenahi, lanjutkan lebih baik gitu. Iya, betul. Berarti kalau bisa, ya kan? Dilanjutkanlah. Oh, lanjutkan. apa? Berarti lanjutkan yang nih. Maksudnya nih, dilanjutkan itu. Bisa. Bukan maksudnya gini, lanjutkan perjuangan para pemimpin dahulu menjadi Langkat yang lebih berkah, yang lebih baik lagi. Kalau menurut Mas Dian nih, siapalah bupati yang menurut Mas Dian itu yang memang sedikit banyaknya puas dengan kinerjanya? Siapa kira-kira? Kan ada banyak tuh yang apa namanya, yang bupati-bupati sebelumnya kan ada Pak, kalau yang belakangan ada Pak Ngogesa, ada Pak almarhum Haji Samsul Arifin, Datuk Sri kan. Antara dua nih, siapa kira-kira? Gua jelaskan, kalau gitu gua jelaskan lebih lebar. Kalau Datuk Sri Haji Samsul Arifin, memang dia menjabat bupati dari tahun 99 sampai 2009. Itu seingat gua. Itu yang pertama. Kedua, Datuk Sri Samsul Arifin menurut orang tua saya bercerita, atau teman-teman orang Berandan lebih tua kan, teman-teman ayah, teman mamak saya, pakcik saya kan bilang, Haji Arifin tuh bagus, ramah, suka besar sodakoh pada orang susah, pada orang becak, dan ramah tamah, dan suka bercanda, bersenda gurau lah kita bilang. Kalau dalam kisah Setepu, alhamdulillah orang baik juga, alhamdulillah. Ramah pun ya kan. Flow profile kalau ngomongin sesi Tepu. Berarti emang dua-duanya emang calon yang memang sangat terkesan lah ya, dengan banyak sekali bukti-bukti yang udah dibuat di Kabupaten Langkat ya kan. Macam Muslim bilang tadi, Pak Samsul orang ramah ya kan. Biasanya kan kalau sifat abang itu nggak jauh beda sama adik ya kan. Kalau dia sedekah, jadi Muslim nggak kelanjutkan nih kira-kira. Apa tuh? Kalau itu hanya Allah yang tahu. Ya Allah yang tahu ya. Lanjutkan hidup ini jadi lebih baik. Yang pembangunan di era pemimpin sebelumnya diteruskan lebih baik dan lebih berkah, dan bangkitlah wahai pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Langkat untuk 10 tahun ke depan. Jadi berkah. Muslian, Okay. untuk 10 tahun ke depan kira-kira siapalah pemimpin yang bisa kita naikkan? Kalau 10 tahun ke depan. Kalau bisa, Bang Sambrai dong. Bang Kalau Sambrai. bupati. Kalau 10 tahun ke depan Bang Sambrai lama kali. Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Gak Walaupun apa-apa. 10 tahun ke depan biarlah Bang Sambrai. Pasangannya? Rizky Yunada Setepu. Rizky. Setepu. Ada kodenya. Ada ya. Muslian kan sekarang gabung di Sanggar nih kan. Apa yang membuat Muslian nih untuk gabung di Sanggar Seni ini? Ini gua cerita lebih luar konteks boleh? Boleh silakan. Jadi mengenai Sanggar itu dulu pada waktu itu saya dekat sama Babah waktu gini kan, album Babah yang punya keponakan album Om Zubair Tamusai kan, waktu itu tanggal 13 Agustus 2015 kan menjemput Bu Nur almarhumah makcik saya di rumah itu. Jadi waktu itu saya diantar mama nih ke rumah rumah Bu Nur. Jadi Bu Nur bilang, Yan, Yan mana? Kau ikut Yan mana nih? Enggak, saya Yan manggil Yan. Yan Pangeran.
Iya, saya. Wayan Tompel, yang Nah, mana? saya. Oh, Muslian. Enggak, Oke. Bu Nur saya Yan. Oh, iya, iya, Yan, iya. kau ikut ibu kemanapun ibu pergi. Enggak lah Bu, oh bilang, aku mau nonton drama Kolsa Berada Bumi Angus. Saya udah lama banget nonton drama. Banget. Jadi waktu itu mak saya berat. Yan, kuantar ke sekolah. Bu Nur dengar nih, pas mak saya cerita ke saya. Miss, kata Bu Nur bilang ke mak, biar anak kau silian ikut aku. Mak saya dengan berat hati melepaskan aku ikut Bu Nur naik mobil sama Om Jobar ketemu saya. Kemana? Saya mau diajak Bu Nur ke Medan, kemanapun Bu Nur pergi. Saya bilang, Bu, saya mau turun sini Bu, depan Gojok saya. Kenapa Yan? Saya mau nonton drama Kolsa Berada Bumi Angus. Apa kata almarhumah Bu Nur, kepala sekolah SMP Negeri 2? Hati-hati Yan. Sampai gini saya. Begitu saya turun di depan kantor jaksa pada tanggal 13 Agustus 2015, saya masuk ke sekolah, saya apel, dan itu saya ke Petro. Nonton drama Kolsa dari sampai pas pulang, alhamdulillah mak pun senang pas pulang ke rumah. Saya pun terkejut. Om Julpari dan Bu Nur meninggal di Polmanis. Terkejut saya, lemas badan saya, Bang Freddy. Dan itu saya ke Bu Nur. Terkejut saya Bang. Terkejut kenapa? Andai kata aku ikut almarhumah Bu Nur manapun Bu Nur pergi mau Julpari, aku udah meninggal. Tapi alhamdulillah saya udah selamat. Berarti feeling ini kuat tadi ya? Feeling gitu. Mak saya pun mau melepaskan awak berat Bang, mak saya. Mak saya takut kehilangan awak sebagai anak paling kecil. Iyalah. Jadi itu ayah saya tabrakan tanggal 30 Agustus. Dari situ ayahku tabrakan tanggal 30 Agustus 2021. Terbukalah memori saya dengan almarhumah Bu Nur mantan Kepsek SMP Negeri 2 dengan adik maupun almarhum Babah Om Julpari Tabur saya. Makanya saya kabur ke Sangga gitu. Saya ceritakan semua pada ayah Bang Freddy dengan bagian almarhum Babah. Saya ceritakan semua. Makanya saya kayak ikatan batin macam saudara gitu. Berarti yang udah apalah ya, emang udah istilahnya Itulah saya gua ke Sangga gitu. panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Wah, itu mantap, panggilan jiwa. Aku gabung ke sini nih katanya. Kayak emosinya agak emosi nih, kenapa? Kayak teringat Bang Teringat, Freddy. ya. Emang gitu, kita udah sesuatu yang kita udah terulang, apalagi kayaknya ini kesan memorinya pasti agak menggebu-gebu. Kan lu tanya ke gua kan, alasan gua ke Sangga, gua jelaskan lebih panjang lebar kayak terikat. Jadi waktunya dengan- Bumi Hangus tuh kira-kira Muslim, aku pengen ikut lah. Ada nggak? Dulu ada. Dulu ada, Mana ya? di terkesan tuh almarhum Bapak berpidato jalan ini diganti dengan ini, jangan ini dengan itu, saya lupa. Ada almarhum Bapak cerita berganti nama, jangan jadi nama Pejuang Beranda Bumi Angus dan nama-nama Kesultanan Langkat. Iya, dan jalan betul. ada di Kabupaten Langkat khusus di Brandan. Itu yang gua ingat. Memang ada juga dulu ya usulan ya. Usulan, Buat nama-nama yang ada di Pangkalan Berat diganti dengan nama-nama pejuang ya. Iya. Yang sudah itu Jalan Sahyan ya. Jalan Sahyan. Kemudian Jalan Hasan Perak ya. Ya benar. Dan Sepera udah ada Bang Freddy di Telmeku. Apanya? Jalan Sepera. Ya Jalan Sahyan kan, Sahyan kan pejuang juga ya kan? Yang ketua. Jalan Sahyan kan pejuang juga kan? Nah, jadi itulah emosi ya. Banyak panjang kita cerita lebar tadi ya. Kemarin kita udah ke rumah Bu Juriah juga ya, merapat ya kan? Rumah Bu Juriah. Kalau Bu Juriah udah menyala lah. Menyala. Saya menyala Bu Juriah lah. Kalau Bu Juriah, udah lah, udah dapatin lah Bu Juriah. Berarti ya. Enak ya, orangnya enak ya. Istilahnya dia lepas ya kan. Kadang-kadang kita kalau ada pejabat nih kan, istilahnya kan agak ngomongnya agak Ya benar. Macam Bang Samrai kan kalau ngomong lepas ya kan. Bang Sabre, Bu Juriah lagi kan. Bang Sabre, orang Padang juga tuh Bang Freddy. Orang Padang Mai juga ya? Palestina, ayah Padang. Oh. Ya, iya. Jadi ayah Bang Om Sabre itu berteman sama Buya Hamka. Karena Iyalah orang Padang kan. orang Padang ya. Betul. Jadi kalau Bu Juriah nanti kita katakanlah calon bupati, gimana tuh? Manapun jadi. Mana mau jadi? Tapi kalau harapan gue pribadi 10 tahun ke depan, Bang Sabre lah. Bang Samrai dulu ya. Wakil Bupati Rizky Yunades Tepu. Nggak dibalik? Nggak dibalik? Manapun jadilah Bang, yang penting bekal ridho Allah Ta'ala, itu aja. Iya. Itu kan harapan gua kan bebas dong, harapan gua. Muslian, kita cerita lagi ya tentang wisata yang ada di Langkat nih. Kira-kira Muslian mana yang paling berkesan wisata di Langkat ini? Sudah berkesan tuh tempatnya. Tempatnya, fasilitasnya,
apa namanya cara Oh, cara di mereka Palu melayani. Susu lah, apalagi Palu Susu. Palu Susu? Palu Susu yang ada desa wisata baru pesisir. Oh, yang baru itu. Yang baru itu lebih berkesan. Kesannya apa? Ibu Bu Yanti situ ramah, baik banget gitu. Namanya Bu Yanti. Gua lupa dong, siapa Oh. namanya? Oh, kira Bu Yanti tadi. Orangnya baik, ramah. Ramah banget. Tempatnya enak. Enak, alhamdulillah lah, tempat santai. Udah pernah ke sana? Udah Kapan? dulu pernah sama tim-tim Gale Production Langkat pun pernah juga. Evolution. Enggak, Gale Production Langkat Oh, bukan. Gale No, Production. Evolution. Gale Production Langka. Ya, itu maksudnya. Ya. Kira tadi Evolution juga. Kagak. Iya. Jadi Muslian sekali lagi kita katakan ke depan ya apa harapan Muslian itu ke depan 01 atau 02 tuh Langkat? Kapan gua sama aja dong kalau yang penting Langkat berberkah. Berkah, Bagaimana tuh? Kalau Langkat itu bagaimana siapa pun pemimpin? Tangannya kok gini nih? Siapa pun Nggak, itu tangannya kok gini tadi? Enggak gini, Oh, gini. siapapun pemimpinnya, mau 01 mau 02, siapapun pemimpinnya yang lebih beradab, berdaulah pada Sultan Langkat. Ya dikatakan Sultan Langkat tuh ketua adalah kita bilang yang kita hormati gitu. Suwon lah. Betul ya. Ah. Tapi kan kita untuk di kabupaten sendiri kan kita udah pakai sistem pemerintah. Berarti Ya. kan kalau pakai sistem pemerintah kita nggak bisa lagi harus fokus ke Sultan juga kan. Kita harus ke menyebar. Penyebab musyrek kan untuk Ah. suwon lagi tuh untuk mohon suwon, ya, apalah silaturahmi lah ya. silaturahmi lah gitu, Silaturahmi. menghormati kepala adat. Nah, kita hormati gitu. Iya, Nah, betul. Itu maksudnya. Oke lah pemirsa, ini udah tadi ada berapa puluh menit kita udah cita-cita juga sama Muslian tentang hidupnya ini seorang Muslian. Mungkin kalau jumpa di luar kan selalu jumpa sama Muslian. Nah, memang Muslian ini lah Muslian orangnya humble dia. Amin ya Allah. Humble. Kalau pedas namanya sambal. Ya. Kalau garam namanya sebel. Bisa aja lu. Jangan lupa nanti like, komen, subscribe di channel kita ya di PCC di Langkat PCC cakap-cakap ahoy ya. Di sini ada nanti ting-tingan ya. Sekali lagi kita katakan terima kasih Muslian udah menyempatkan waktunya di PCC kita ya kali ini ya. Ya. Nanti kita akan berjumpa Muslian lagi di lain waktu ya. Mungkin nanti akan 10, 20 tahun, 30 tahun nantinya. Mungkin Muslian itu udah jadi bupati pula ya kan. Kagak. Kalau udah berkagak bupati Tulungagung, kalau orang masyarakat Tulungagung meminta saya, kalau bisa jangan bupati, wakil bupati Tulungagung. Wakil bupati nggak mau dia jadi bupati aja wakil. Kagak mau. apa-apa. Nah. Kalau bupati cari yang lebih potensial. Nanti kalau Muslian bupatinya Bang Ferdi sebagai apa nih? Wakil bisa juga. Ya, berarti nggak bisa lah. Kalau Muslian wakil bupati Bang Ferdi jadi apanya? Minimal sekda lah ya. Oh, Bang Ferdi. Minimal sekda. Bang Ferdi sekali sekda. Hah? Bang Ferdi sekali sekda. Pilihan dari sekarang itu bisa apa rupanya? Hah? Aku tanya lah mau bisa apa Muslian apa? Bang Ferdi cocok jadi kadis. Bang yang Pangeran itu bisa apa? Tanya lah sama Muslian nih. Apa bisanya? Bisa baiknya, bisa keberkahannya. Bisa ngintip ya. Kamera ngintip. Itu aja bisanya. Ciri khas ketawa yang muncul ya dah ya. Oke Pak Pemirsa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Udah tadi ya. Jangan lupa sekali lagi kita katakan jangan lupa like, comment, subscribe di channel kita di dalam broadcast cakap-cakap. 1, 2, 3. Ahoy. Mantap.